Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar muatan SBDP dengan materi tanda tempo ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ingat kalian berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bernyanyi? Nah, tentu kalian sudah pernah bernyanyi, bukan? Saat kita bernyanyi, kita harus menyesuaikan dengan kecepatan lagu agar lebih indah didengar. Nah, ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat dan ada pula lagu yang dinyanyikan dengan lambat, anak-anak. Nah, cepat lambatnya sebuah lagu itulah yang disebut dengan tempo. Oke. Kalian bisa lihat di slide yang Bu Guru tampilkan ya anak-anak ya. Nah, tempo itu merupakan cepat lambatnya sebuah lagu. Ya anak-anak ya. Nah, jadi tempo juga dapat diartikan sebagai ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tempo bisa kita ukur, jadi mengukur alat untuk mengukur kecepatan lagu itu disebut dengan metronom. Nah, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus kalian nyanyikan. Oke, sampai di sana jika ingin kalian mencatat, catatlah di buku catatan kalian dengan rapi agar nanti kalian dapat mudah untuk membacanya kembali. Sudah sampai di pengertian tempo, ya. Tanda tempo itu sangat penting anak-anak ya untuk kalian memudahkan kalian untuk bernyanyi. Oke. Nah, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, ada beberapa tanda tempo yang kita akan pelajari hari ini. Ya, anak-anak ya. Tanda tempo dibedakan menjadi 3, anak-anak. Oke, yang pertama, jenis-jenis tempo yang pertama itu adalah tanda tempo lambat. Tanda tempo lambat itu dibagi lagi anak-anak menjadi 3. Oke, nah ini bisa kalian catat supaya nanti kalian bisa pelajari kembali. Yang pertama itu ada yang disebut dengan largo. Nah, largo itu artinya lambat sekali anak-anak ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan lento. Lento itu artinya lebih lambat. Kemudian yang ketiga itu ada adagio. Nah, adagio itu artinya lambat. Nah ya, kalian bisa catat di bukunya. Kemudian jenis-jenis tempo yang kedua itu ada tanda tempo sedang, anak-anak. Tanda tempo sedang itu Bu Guru akan bagi lagi menjadi 2, anak-anak ya. Ada yang disebut adante, itu artinya sedang. Kemudian ada yang disebut juga moderato, itu artinya lebih sedang namun dia agak lambat, agak cepat anak-anak ya. Moderato itu artinya lebih sedang namun dia agak cepat. Kemudian ada yang dimaksud juga yang ketiga itu tanda tempo cepat. Nah, tanda tempo cepat itu dibagi menjadi 3 anak-anak ya. Ada yang disebut allegro, itu artinya cepat. Kemudian ada namanya vivace itu artinya dia lebih cepat daripada allegro. Kemudian ada yang juga disebut dengan presto. Presto itu artinya cepat sekali anak-anak ya. Nah, di slide ini, ini Bu Guru memiliki sebuah partitur lagu. Ya, anak-anak ya. Nah, pada partitur lagu, tanda tempo itu biasanya dituliskan di kiri atas. Anak-anak ya. Contohnya, kupu-kupu yang lucu di sebelah kiri atas itu terdapat lento, ya anak-anak ya. Kemudian pada tik-tik bunyi hujan itu juga disebutkan ada 2/4 yaitu sedang. Ya, sedang itu sama dengan A dan T. Oke, anak-anak. Nah, jadi
Tanda tempo itu berfungsi untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu ya anak-anak ya. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu. Kemudian, jika kalian ingin bernyanyi, kalian harus lihat di kiri atas supaya kalian tahu temponya itu sedang, lambat, atau cepat anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian bisa catat di buku catatan kalian, terutama di bagian-bagian temponya, supaya kalian nanti ketika akan mempelajari kembali itu kalian gampang. Ingat, catat dengan tulisan yang rapi. Nanti Bu Guru akan kirimkan soal untuk muatan SBDP ini. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa.